Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat untuk peserta didik baru kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, memperkenalkan diri. Oke. Nama Ibu Siti Koirunika, biasa dipanggil Bu Uun. Tempat lahir sudah tercantum di sini ya, dan alamatnya mungkin yang dekat dengan saya. Kalau nggak paham bisa tanya langsung ya. Tapi karena ini masih pandemi, jangan dulu, oke? Untuk nomor HP maupun WA yang bisa dihubungi, ini ya mohon dicatat karena nanti kalau ada tugas kalian bisa mengirimkan tugas di nomor ini, di Wapri ya, seperti itu. Oke, dimanapun kalian berada, di bangku SMP ini ada banyak hal-hal yang menarik yang harus kalian pelajari termasuk pelajaran IPA ini ya. Untuk pelajaran IPA pagi ini, kita akan belajar hal-hal yang ringan terlebih dahulu sebagai pemanasan ya. Oke, masuk ke awal bab yaitu bab 1 mengenai objek IPA dan pengamatannya. Karena kita pertemuan pertama ini yang akan dibahas nanti objek IPA dan penyelidikan IPA. Seperti itu. Oke, mari kita siapkan buku catatan IPA dan kalian catat poin pentingnya yang ditampilkan atau yang disampaikan Ibu. Biar apa? Biar nanti kalian tidak harus membuka-buka video, lebih enak membuka catatan ya untuk dipelajari seperti itu. Oke. Ini Ibu akan membahas materi satu persatu ya. Kalau nanti ada hal yang tidak paham, kalian bisa menanyakan langsung melalui Wapri atau WA yang tadi disampaikan Ibu. Begitu nggih? Oke. IPA. IPA itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Apa itu IPA? Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Jadi ilmu tersebut itu mempelajari hal-hal atau mempelajari benda-benda atau mempelajari makhluk hidup atau fenomena yang ada di alam sekitar kita. Itu IPA ya. Ini bahasa ringkasnya sudah ditampilkan. Paham ya? Oke. Selanjutnya, di dalam IPA ada namanya objek IPA. Apa itu objek IPA? Objek IPA itu makhluk hidup, benda-benda, serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Di dalam objek IPA ya, ada objek biotik dan abiotik. Objek biotik itu objek yang berisi makhluk hidup. Seperti misalnya yang ada di sekitar kalian, kucing, ayam, tumbuhan, dan lain sebagainya. Adapun objek abiotik adalah objek yang berisi makhluk-makhluk tidak hidup. Seperti batu, angin atau udara, matahari, dan lain sebagainya. Jadi makhluk itu tidak hidup. Jadi mengerti ya? Oke, Ibu lanjutkan materi selanjutnya. Objek IPA ya, itu memiliki 3 cara penyelidikan. Bagaimana cara mengamati objek-objek IPA itu? Nah, ini melalui ini ya. Jadi langkah penyelidikan itu untuk apa?
untuk mengamati objek-objek yang ada di sekitar itu. Bagaimana cara mengamatinya, bagaimana cara inferensinya, dan bagaimana cara komunikasinya. Pengamatan, apa sih pengamatan? Pengamatan itu proses mengamati, proses melihat suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Seperti ini, yang di sebelah kiri tangan kalian itu ada objek kelinci. Ya. Ketika kita ingin melihat kelinci, kita membutuhkan alat indera kita, yaitu mata. Sedangkan yang gambar di sebelah kanan, ketika kita ingin melihat mikroba atau benda-benda ranik atau benda-benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, kita membutuhkan sebuah alat. Apa alat tersebut? Namanya ini alat mikroskop. Lah, mikroskop ini sebagai alat peraga. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yaitu inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Misal ini ada kelinci, inferensinya apa? Inferensi itu mengelompokkan atau menunjukkan apa sih ciri-ciri yang dimiliki hewan ini. Bisa dimengerti ya? Oke, misal dari gambar ini, ciri-ciri dari kelinci. Kelinci itu berkaki 4, telinganya besar dan panjang, dan lain sebagainya. Bisa dijabarkan sendiri ya. Oke. Yang ketiga yaitu komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah hasil pengamatan dapat digambarkan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini ya, tabel, grafik, bagan, kurva, diagram, dan gambar yang relevan. Seperti cara menggambarkan kelinci ya. Kelinci seperti tadi itu ya. Itu komunikasi. Ingat-ingat lagi ya. Untuk 3 langkah penyelidikan itu apa saja ya, diingat-ingat. Jangan sampai ketuker-tuker. Jadi harus pengamatan dulu, inferensi, yang terakhir baru dikomunikasikan. Seperti itu ya. Oke. Dalam penyelidikan IPA ya, digolongkan menjadi 4 kelompok. Nah, maksudnya gimana sih dalam penyelidikan IPA harus digolongkan menjadi 4 kelompok? Maksudnya di dalam penyelidikan IPA itu ada 4 dasar ilmu yang harus dipelajari. Lah ini dikelompokkan menjadi 4. Apa? Ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Antariksa itu memahami tentang hal-hal yang berada di luar angkasa seperti planet, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Ya, untuk pembahasan ini kalian bisa pelajari di LKS yang sudah diberikan pada halaman 3 ya. Oke, bisa dibaca sendiri, oke. Nah, selanjutnya itu evaluasi. Bukan berarti evaluasi itu tes ya. Ini untuk latihan. Apakah sampai di sini kalian memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan atau tidak ya? Oke. Perhatikan alam sekitar gambar berikut. Nah, mari kita lihat. Oke, gambarnya sudah muncul ya. Oke, bisa dipahami ya. Ada apa semua itu? Nah, selanjutnya. Nah, ini evaluasinya atau PR yang harus dikerjakan. Yang pertama, tunjukkan objek IPA pada gambar yang termasuk kategori biotik 3 saja, yang termasuk kategori biotik 3 saja, dan abiotik 5 ya. Dari gambar ini yang masuk abiotik yang mana? Sebutkan 5. Yang biotik sebutkan 3.
Paham ya? Oke. Yang kedua, amatilah 2 hewan yang sering kalian temui di sekitar rumah. 2 hewan saja yang sering kalian temui di sekitar rumah. Serta tuliskan ciri-ciri hewan tersebut dalam bentuk tabel. Seperti tadi ya, yang Ibu jelaskan. Tabel itu bagaimana? Jadi tabel satu-satu. Misal, ciri hewan tadi kan ada angsa. Angsa cirinya apa? Punya rambut enggak? Ingat-ingat rambut dan bulu berbeda ya. Oke. Punya rambut enggak? Atau punya bulu enggak? Kalau enggak ya disilang atau diculang. Atau kamu bisa menuliskan dengan kata-kata. Enggak apa-apa. Yang penting berbentuk tabel. Sampai sini bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Oke. Jadi tulisan ini tolong dicatat soalnya dan jawabannya di buku tugas, bukan di buku catatan ya, di buku tugas. Bisa ditulis sementara di buku catatan, nanti disalin di buku tugas ya. Serta nanti kalau sudah dikirimkan di WA guru. Guru apa? Guru IPA, yaitu di WA saya ya, di WA saya di Wapri. Nah, hari ini juga maksimal. Nah, maksimal jam 5 sore harus sudah terkumpul. Oke, paham ya? Jam 5 sore sudah dikumpulkan di Wapri saya. Jadi nanti jam 5 saya cek ya kelas ini ya. Oke. Selamat mengerjakan dan berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih. Sampai di sini presentasi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.